Halo, ketemu lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya mau membuat hiasan dan cara menghias tumpeng. Oke, bagi kalian yang pemula dan ingin belajar membuat hiasan tumpeng, ini mudah diikutin dan ikutin videonya sampai selesai ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe dulu ya, supaya channel ini makin berkembang. Pertama, ini kita mau bikin hiasan dari bunga ketimun. Jadi, timun yang sudah kita potong ujungnya, kita belah menjadi 8 bagian. Kita belahnya jangan putus ya, seperti ini. Selanjutnya, tengahnya kita buang dengan cara seperti ini. Di bagian isinya, nah kita buang seperti ini. Dan ini pisaunya sampai ke bawah. Nah, kalau kita memang benar melakukannya, pisaunya sampai bawah, ini bijinya akan lepas sendiri seperti ini, dan di bagian pinggirnya akan halus ya. Kemudian di ujungnya kita lancipin, mulai dari tengah, kita lancipin miring seperti ini. Nah, lakukan sampai habis. Ini membuat bunga timun yang tinggi ya. Kemudian nanti di bagian tengahnya bisa kita kasih dengan wortel. Nah, selanjutnya di bagian tepinya kita iris, jangan terlalu tipis, agak tebal begitu ya, supaya ini seperti terlihat kelopak daun gitu ya. Setelah tepinya semua kita tipisin seperti ini, kemudian kita wajib merendamnya supaya nanti itu mekar. Kita boleh merendamnya dengan air biasa saja. Di bagian ujung yang kita buang tadi, kita bisa gunakan untuk membuat bunga timun yang pendek. Nah, ini nanti bisa untuk bunga-bunga perdu ya. Caranya sama seperti tadi, tengahnya kita buang juga isinya. Lalu di bagian tengahnya juga kita lancipin seperti bunga timun yang panjang. Kalau bunga yang di tengahnya itu kosong, kita bisa masukin sesuatu yang warnanya cerah. Jadi itu akan menambah bunga itu makin cantik. Mungkin dengan wortel. Nah, selanjutnya kita bikin bunga dari wortel. Ini membuat kamboja kuning ya. Kita lancipin dulu ini ujungnya, kemudian kita iris seperti ini. Dan ini juga nanti di bagian tengahnya kita tusukin dengan ujung pisau supaya dia bisa lepas seperti ini. Nah, selalu kita masukkan ke dalam air rendaman. Menggunakan wortel kita juga bisa buat beberapa bunga lagi. Ini kita mau buat bunga krisan. Nah, ada pisaunya, beda lagi pisaunya yang seperti ini, yang ujungnya tumpul. Nah, kita tusukin aja, posisinya tengah juga sampai dalam sehingga dia bisa lepas sendiri. Nah, seperti ini hasilnya. Ini mirip dengan bunga krisan ya. Oke, kita coba sekali lagi membuat bunga krisan. Kali ini yang ujungnya benar-benar lancip ya. Itu nanti bunganya juga beda, dia lebih muncup. Nah, seperti ini bunganya jadi lebih kecil. Masih menggunakan wortel, kita kupas dulu nih bagian tepinya, bagian kulitnya, karena ini kita mau bikin mawar biar halus ya. Jadi kita lancipin dulu seperti ini. Mulai dari bawah hampir sama ketika kita membuat bunga kamboja, tapi kali ini dia lebih lebar ya. Seperti ini, paling tidak kita bikin 5 kelopak.
Kemudian setelah 5, bagian depannya kita kupas, kita buang supaya kelopaknya itu menonjol kelihatan ya. Nah, kita buang seperti ini. Selanjutnya di bagian tengahnya, jadi menumpuk, jangan terlalu tumpuk ya, agak minggir gitu. Kita buat kelopak lagi. Sama, kita buat 5 bagian, setelah itu kita buang depannya. Lakukan semuanya sampai bagian terkecil. Oke, ini kita sudah buang sampai bagian terkecilnya hingga menjadi seperti ini ya. Setiap bunga sebaiknya kita bikin 3 buah ya. Jadi kalau ditata itu nanti akan membentuk kuntum ya, sehingga akan lebih bagus daripada sendirian. Ada lagi kita bikin bunga Kamboja dari wortel. Nah, Kamboja itu memang bagusnya putih ya. Nanti di dalam tengahnya lobak yang kita bikin Kamboja ini, kita akan kasih pewarna kuning sehingga benar-benar mirip Kamboja. Selain Kamboja, kita juga bisa bikin bunga krisan putih. Kita juga menggunakan pisau yang ujungnya tumpul, tinggal ditusukin aja seperti ini dan sampai di bagian dalam sehingga dia bisa lepas sendiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin bunga yang warnanya cetar. Ini kita pakai bunga cabai. Kita pilih cabainya cabai teropong. Pilih yang gendut ya. Kita bagi jadi 2. Kemudian kita potong menjadi 5 bagian seperti ini. Jadi kelopak itu 5 ya. Lalu kita potong ujungnya, kita runcingkan seperti ini. Untuk memekarkan kita boleh bantu dengan tangan. Kita buka seperti ini pelan-pelan aja, jangan sampai patah ya. Nah, seperti ini, dan jangan lupa nanti juga harus direndam dengan air. Ini fungsinya untuk memekarkan bunga dan bunga lebih lama segarnya. Oke, saya rasa untuk kebutuhan garnish tumpengnya udah cukup. Selanjutnya kita bikin tumpengnya. Kebetulan ini saya ada pesanan tumpeng gudangan atau tumpeng putih. Nah, biasanya ini cetakan tumpeng saya itu cepat patah ya. Mungkin karena yang gunakan banyak orang, jadi biasanya ujungnya tidak saya buang, tapi saya pakai nanti untuk lancipnya. Bisa dipakai seperti ini. It's okay ya. Jika cetakan tumpengnya yang lancipnya ini patah, kita harus segera jadi begini. Untuk lancipnya harus kita gencet-gencet gitu supaya dia menyatu dengan bawahnya, supaya tidak terlihat kalau dia ini adalah patahan gitu. Dan menata tumpeng itu yang pertama itu nasi harus ditaruh dulu ya, supaya nanti lauk-lauknya mengikuti. Nah, karena tumpeng gudangan, jadi ini ada urapan sambalnya, sambal gudangannya, sambal kelapa. Kita kemas di cup, tidak kita campur karena nanti tidak cepat basi. Begitu. Sebenarnya sih untuk bumbu gudangannya ini saya kukus lama sehingga bumbunya itu nggak basi. Mungkin yang cepat basi itu adalah sayurannya, bukan bumbunya. Nah, ini dia lauk-lauknya. Kalau lauk tumpeng gudangan itu simple ya. Ini ada ayam goreng, tempe, tahu, dan ayam. Kemudian saya tambahi dengan udang goreng tepung. Nah, kita tata seperti ini. Nah, untuk lauk-lauknya harus kita tata ya, jangan cuman ditaruh, nanti dia nggak rapi. Jadi ditata seperti ini.
tergantung selera kita menata. Untuk kerapian biasanya memang kita butuh melihat dan mengamati tumpeng-tumpeng yang rapi dan cantik, sehingga kita bisa meniru dan memodifikasi tentunya ya. Dan saya selalu menghitung jumlah lauknya, misal untuk 10 porsi, 20 porsi. Biasanya saya juga menghitungnya sesuai dengan jumlahnya, sehingga nanti tidak kurang ya pada saat disajikan. Misal ya, teman-teman semua baru pertama kali membuat tumpeng dan tidak tahu berapa ukuran tampah yang harus digunakan, mungkin bisa disiasati, misalkan kurang, untuk lauknya nanti bisa dikemas di tempat yang terpisah. Jadi tidak perlu khawatir nanti, tidak perlu bingung juga ini nanti muat atau tidak gitu. Jadi bisa kita pisah di tempat yang lain. Dan untuk pengalaman selanjutnya, jadi kita bisa mencatatnya sehingga kita tahu kebutuhan tempatnya. Kalau untuk 10 porsi ukurannya sekian, 20 porsi sekian. Begitu tipsnya. Dan biasanya di ujung tumpeng kita kasih topi ya, topi daun. Ini gunanya sebagai pemanis dan juga mengamankan supaya tumpengnya itu nanti tidak patah karena kena goncangan atau apapun gitu. Nah, saatnya kita menata hiasannya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bunga-bunganya sudah mekar. Dan karena ini kena air, jangan lupa kita lap dulu dengan tisu ya, bawahnya itu, supaya tidak meresap di makanan. Oh ya, biasanya kita pakai ini tangkainya, kita gunakan bunga oncang atau bunga bawang sebagai tangkai bunganya, atau kalau tidak ada kita bisa gunakan kacang panjang. Nah, seperti ini tadi mawarnya kita kasih tangkai. Dan jangan lupa kalau menata itu juga harus ada gradasinya ya, jangan semua bunga itu tingginya sama, harus ada yang pendek dan tinggi supaya nanti dilihatnya itu cantik. Supaya tangkainya bisa berdiri tegak, kita pakaikan tusuk sate. Kita masukkan di dalam batang bunga bawangnya. Nah, kita gunakan semacam tang gitu, tang untuk bunga. Kita sediakan khusus untuk membuat garnish tumpeng. Jadi kita potong tusuk satenya itu dengan tang bunga. Supaya lebih cantik dan lebih ramai, kita bisa tambahkan bunga di sebelah sisi kanannya. Nah, seperti ini, tapi kita juga harus perhatikan ya, kalau tumpengnya kecil, rangkaian bunganya cukup di satu sisi aja, tapi karena ini besar, tumpeng ini untuk 20 porsi, ini bisa kita buat 2 rangkaian bunga di sisi kanan dan kiri. Setelah semua bunga dirangkai, kita boleh kasih tambahan pewarna untuk kambojanya.
pewarna makanan ya. Ini kita tambahkan pewarna kuning. Jadi sedikit saja, nanti dia akan menyebar dengan sendirinya. Nah, udah jadi ya tumpengnya. Saya rasa ini juga udah cantik. Dan kita bisa tambahkan ornamen bendera merah putih atau ornamen lainnya, mungkin HUT yang keberapa gitu, jadi sehingga bisa sesuai tema. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.